Dokter Wari, langsung saja, apa sih sebenarnya sehat jiwa itu? Ini yang mungkin orang awam banyak yang belum tahu nih. Ya, Dokter Ida, setuju sekali ya kalau tentang sehat fisik itu orang lebih mudah mengenali gitu ya, Dokter Ida ya. Badannya rasa enak, seger, nggak ada keluhan gitu. Itu oh aku sehat nih. Begitu kemudian terasa bersin-bersin, kok mulai badanku nggak enak, orang juga sudah aware gitu. Ada apa dengan diriku gitu. Kayaknya mau flu nih gitu ya. Sehingga cepet-cepetlah orang ini terus, wah kayaknya kalau gini harus maem banyak istirahat. Terus minum anget gitu ya. Dan terus sehat kembali gitu. Artinya ketika kita itu memahami sinyal-sinyal yang ada di dalam diri kita gitu ya Dokter Ida ya, kemudian kita langsung melakukan upaya, aduh kembali nih harus kan orang sehat itu kan seimbang ya Dokter Ida ya, hormonnya seimbang, fungsi alat tubuhnya seimbang gitu. Nah kalau sakit itu ada bergeser tuh keseimbangan, entah karena apa, kuman dan sebagainya bisa geser. Nah kalau kita paham, wah iya ya kayaknya mau flu nih, cepet maem istirahat apa, kita akan kembali ke keseimbangan Dokter Ida ya. Daya tahan tubuh kita menjadi mampu untuk mengatasi itu. Nah sayangnya untuk masalah kesehatan jiwa ini tidak semudah ya, atau mungkin sebenarnya mudah kalau sudah tahu gitu ya Dokter Ida ya, belum semuanya paham ya bahwa tadi Dokter Ida sampaikan jiwa itu juga menjadi bagian ya dari masalah kesehatan, masalah medis gitu ya, sehingga memang ini menjadi tantangan ya buat kita tenaga kesehatan ya, adik-adik dari mahasiswa kedokteran, koas ya, semuanya menjadi tantangan kita. Bagaimana kita bisa mengenalkan? Kalau kita mengenalkan ke umum, ayo 3M ya, menguras, mengubur, menutup gitu ya. Bagaimana kita nanti juga bisa melakukan upaya-upaya, ayo lakukan ini untuk kalau 3M itu menjaga kita dari sakit fisik, salah satunya ya TB misalnya, kita bisa gerakan bersama Dokter Ida untuk masalah kesehatan jiwa ini. Nah benar po, masalah kesehatan jiwa itu masalah medis itu ya Dokter Ida ya, organnya apa gitu kan pertanyaannya ya Dokter Ida ya. Kalau orang tipes jelas gitu ya, yang terserang saluran cernanya. Kalau orang mengalami gula, jelas yang terganggu organ yang mana gitu. Pankreasnya. Nah kalau jiwa itu, terus kalau jiwa itu apanya gitu? Bener ya, kayak abstrak tuh jiwa itu gitu ya Dokter Ida. Nah kalau jiwa itu organ, kita sedang bicara dengan organ apa di tubuh kita, begitu ya Dokter Ida ya. Sehingga dikatakan ini kok masalah kesehatan medis gitu. Kita lagi bicara apa sih? Kita belajar tentang organ apa sih saat kita bicara tentang kesehatan jiwa gitu ya. Adik-adik sekalian ya yang mahasiswa kedokteran, keperawatan ya. Kita sedang bicara dengan organ otak gitu ya. Jadi kalau kita sedang ngomongin masalah kesehatan jiwa ya Dokter Ida, maka organ utama ya tentu organ tubuh kita itu saling berkait itu. Tetapi organ utama yang berperan adalah otak ya Dokter Ida ya. Sehingga kalau kemudian kita mau mengenali ada apa dengan kesehatan jiwaku, enggak lepas dari masalah fungsi otak ya Dokter Ida ya, karena itu organ yang utama yang berkaitan dengan masalah kesehatan jiwa ini. Ya, jadi kalau orang awam itu sering, terus apa bedanya dengan stroke, saraf? Itu juga otak gitu ya Dokter Ida ya. Oke. Kalau saya ya, mungkin kita juga nanti kalau jadi dokter gitu ya, atau jadi perawat ya, kita harus mendidik masyarakat gitu, pertanyaan itu akan datang juga ke kita. Bener po gitu ya, bahwa masalah ini masalah kesehatan, organnya apa gitu ya Dokter Ida ya. Nah kita harus bisa menjawab nih. Jadi hari ini kita belajar tidak sekedar kita tahu, tapi kita sedang mempersiapkan diri kita menjadi edukator masyarakat gitu ya Dokter Ida ya.
supaya kesehatan jiwa ini makin dikenal gitu. Oke. Nah, fungsi otak itu tadi Dokter Ida, kalau bedanya dengan stroke gitu tuh kan wujudnya ya, apanya ya, hardware-nya gitu ya. Oh, ada perdarahan, ada ini. Kalau di jiwa itu lebih ke fungsi Dokter Ida. Otak kita bekerja itu membutuhkan bahan bakar gitu ya Dokter Ida ya. Ada zat-zat kimia yang itu mengatur supaya otak kita bekerja untuk bisa mengatur pikiran, perasaan, perilaku gitu. Nah, membutuhkan kalau mobil itu ya bensin, oli, aki gitu ya. Bahan bakar itulah yang mengalami ketidakseimbangan. Nah, sehingga kalau kita ini baru bicara mengawali, sebenarnya kita mau bicara tentang apa sih kalau kesehatan jiwa itu gitu ya Dokter Ida ya. Nah, sehingga kalau nanti kita ngomong kriteria sehat jiwa Dokter Ida, nah kita akan kembali pada yang berkaitan dengan fungsi organ utama tadi. Seperti itu ya Dokter Ida ya. Yes. Kalau Dokter Ida biasanya menjelaskan gimana Dokter Ida kalau lagi di pertemuan kader kesehatan gitu kan ada yang tanya tuh. Nah, Dokter Ida menjawab gimana biasanya tuh, supaya ini mahasiswa juga punya banyak pandangan gitu menjawab masyarakat dengan cara seperti apa? Ya, jadi tepat sekali apa yang dikatakan oleh Dokter Wari, teman-teman semua. Jadi jiwa itu adalah masalah kesehatan, jadi bukan sesuatu yang abstrak. Nah, kemudian kalau kita bertanya, jiwa itu ada di mana? Nah, itu kan sih bingung toh. Soalnya kalau berkaitan dengan jiwa, kadang-kadang kan mikirnya kita kan ini berkaitan dengan perasaan ya. Sebenarnya jiwa itu tadi Dokter Wali sudah menjelaskan, jiwa itu ada di otak. Jadi di otak manusia itu bayangkan kayak peta, kemudian ada area yang mengatur emosi, pikiran, perasaan. Jadi ada di sini, di bagian otak kita. Terutama, saya bilang terutama adalah namanya sistem limbik. Sistem limbik itu yang mengatur emosi, pikiran, perasaan. Jadi kalau ada kekacauan pada sistem di otak, maka ini akan berpengaruh terhadap pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Jadi kalau misalnya nih teman-teman bertanya, jiwa itu nggak ada barangnya, loh jiwa itu ada barangnya ada di sini. Nah, tadi Dokter Wari juga menjelaskan bahwa di otak itu ada neurotransmitter, kalau saya bilang itu kayak bahan-bahan kimia yang menjadi penghubung komunikasi sel saraf, yang itu ternyata berpengaruh terhadap suasana hati seseorang. Misalnya, kok orang tuh sedih ya? Oh, itu ternyata ada neurotransmitter serotonin yang turun, makanya dia jadi sedih. Oh, dia perilakunya kok kacau ya? Oh, itu berarti ada neurotransmitter dopamin 2 yang meningkat. Oh, dia kok jadi mudah capek ya? Oh, itu berarti ada zat di otak namanya norepinefrin yang jumlahnya turun. Jadi, Dokter Wari tadi sudah menyampaikan, kalau kita bicara jiwa, itu sebenarnya bicara tentang kesehatan. Bukan masalah, ya orang kan percaya ini karena jin, setan dibuat orang gitu ya. Ya silakan saja kalau percaya soal itu ya. Tapi dari apa yang kami pelajari, jiwa itu sebenarnya urusannya ada di otak. Termasuk kenapa orang kalau sedih, kalau cemas, kemudian juga organ-organ tubuhnya jadi terganggu. Karena memang otak yang terkait dengan emosi itu akan berkoneksi dengan bagian-bagian lain di dalam tubuh kita. Kira-kira seperti itu ya Dokter Wari.